Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Hai Sobat Lumen yang terkasih, Cayo, 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 cayo. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Lalu datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia,
hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Cek. Sobat Lumen yang terkasih, kita semua pasti memiliki cita-cita ataupun harapan. Ketika kita masih anak-anak, cita-cita kita bisa sangat tinggi. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan ketika berhadapan dengan realitas kehidupan, perlahan-lahan cita-cita itu kita sesuaikan. Memang ada yang berhasil meraih apa yang dicita-citakan, akan tetapi ada juga yang menemukan cita-cita atau harapan baru. Sabda Tuhan berbicara tentang seorang yang kaya dan tampaknya sudah menikmati seluruh perjalanan panjang hidupnya dan sudah melakukan perintah Tuhan. Namun, dia merasa masih ada yang ingin dia kejar, yakni bisa sampai pada hidup yang kekal. Dia ingin agar kekayaannya tetap bisa dia nikmati selamanya. Apakah itu mungkin? Bukankah manusia pasti akan mati? Justru inilah yang membuat orang kaya ini bertanya kepada Tuhan Yesus untuk bisa mendapat hidup kekal. Pertanyaan ini dijawab oleh Tuhan Yesus dengan sebuah tantangan. "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Mendengar tantangan Tuhan Yesus, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Sobat Lumen yang terkasih, mungkin kita akan menertawakan orang yang kaya tadi. Padahal, bisa saja kita adalah orang yang sama yang juga tidak bisa memenuhi tantangan Tuhan Yesus. Atau, adakah yang sudah bisa memenuhi tantangan Tuhan Yesus? Siapa yang mau kehilangan kehormatannya? Siapa yang mau kehilangan jabatan dan posisinya? Dan siapa yang mau kehilangan harta dan kekayaannya? Tantangan Tuhan Yesus tentu sangat berat dan membuat para murid pesimis.
Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Sobat Lumen yang terkasih, pintu kerajaan surga itu sempit. Oleh karena itu, kita harus tetap berjuang dan membiarkan Tuhan bertindak, membuat sesuatu yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin bagi Tuhan. Cayo